Halo, selamat sore Halo, Kak. sore Kak. Apa kabar? Kak Kevin apa kabar nih? Kabarku alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Baik juga. Suara kita aman ya? Kita bisa nanti ngobrol-ngobrol seru ya. Harus, betul. Pertama aku mau mengucapkan selamat, congratulations untuk single terbaru Kakak yang berjudul A Letter to You. Bener nggak tuh? Betul, betul banget. Betul. Nah, aku mau kepoin soal single terbaru itu. Soalnya kayak aku baca kemarin, ini lagunya buat introvert yang lagi jatuh cinta. Betul. Kok bisa gitu? Siap untuk ditanyain dan ditantang games oleh cewekbanget.id? Siap, siap, siap. Bismillah Oke, siap. BTW aku mau tanya Kak. Fans ke Kak Kevin tuh namanya apa? Jujur aku nggak tahu. Nggak punya Gak nama. tahu. Ya buat aku semuanya itu adalah apa ya? Yang support aku segala macam itu aku anggap kayak udah keluarga sendiri, sahabat sendiri gitu. Jadi aku senang banget punya mereka juga gitu. Oke, mungkin boleh disapa kali ya buat Halo, keluarga Kak Kevin yang udah support. Ini ada Living Frog, katanya harta tahta Kevin. Kevin, ya ampun. Oke, aku pertama mau tanya ya, ini kan single Kak Kevin yang berjudul Letter to You ini aku udah sempet dengerin dan emang seromantis itu ya. Tapi aku mau tanya, apa sih yang membuat Kak Kevin akhirnya terjun ke dunia musik? Sebenarnya kan aku juga apa ya, aku tuh udah seneng main musik, seneng nyanyi juga itu sebenarnya dari kecil gitu. Mungkin bisa dibilang dari aku pas masih SD gitu. Cuma ya sering berjalannya waktu itu pas lagi apa ya, aku suka nyanyi-nyanyi pas aku masih SMP, aku juga suka nyanyi-nyanyi sama teman-teman sampai akhirnya aku mencoba untuk cover-cover lagu mulai dari SMA. Terus ya kalau lagi ada di sekolah biasanya kayak suka ada pentas-pentas yang tertutup tuh yang buat anak-anak sekolah sendiri kan, ya suka suka nyanyi juga gitu. Dari situ yang mulai apa ya, mulai senang aja gitu, nyanyi 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 nyanyi, cover 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 sampai akhirnya udah lama banget cover gitu. Banyak yang bilang apa namanya, ayo dong bikin lagu, bikin single sendiri. Dari situ ya akhirnya ya udah berusaha kayak gitulah pokoknya. Tapi kalau ditarik sesuai umur, dari Mhm. umur berapa tuh Pak kira-kira? Jadi kayak dari umur berapa nih mulai nyanyi gitu? Mungkin bisa dibilang itu umur 10 tahun ya kalau nggak salah. 10 tahun itu udah mulai nyanyi. Umur 10 tahun udah mulai nyanyi, terus udah mulai ngisi pensi-pensi ya. Itu Gitu. saat ngisi pensi main alat musik sendiri. Main alat musik sendiri juga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke single A Letter to You. Aku mau tahu, oke, kalau A Letter to You kan sekilas, oke, kita tahu nih lagu itu buat seorang introvert yang lagi jatuh cinta. Nah, sebenarnya secara keseluruhan, lagu itu tuh bercerita tentang apa sih, Kak? Mungkin Kak Kevin punya pemaknaan sendiri gitu tentang lagu A Letter to You ini. Silahkan diceritakan. Sebenarnya menurut aku untuk siapapun ya. Jadi nggak cuma introvert juga sih sebenarnya. Tapi yang mungkin aku mengidentifikasikan introvert itu sebagai orang yang susah untuk mengungkapin perasaan gitu. Orang yang sangat-sangat malu untuk mengungkapin perasaan ke orang yang dia suka gitu. Jadi menurut aku tuh sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa ya. Jadi dari judulnya kan A Letter to You gitu. Cuma mungkin di liriknya itu nggak ada A Letter to You-nya sama sekali. Tapi sebenarnya lirik dari Letter to You ini adalah ungkapan perasaan. Jadi untuk orang yang aku pengen itu untuk orang siapapun misalnya yang lagi jatuh cinta gitu, bisa ngungkapin perasaannya tuh lewat lagu Letter to You ini. Jadi kayak misalnya ada orang yang suka sama si A gitu, ya dia ngasih a letter to A gitu. Jadi letter to you-nya itu universal, bisa siapapun gitu. Bisa nggak sih Kak kalau misalnya lagu A Letter to You ini kayak kita ungkapin mungkin ke sahabat gitu atau ke orang tua? Bisa banget, bisa banget. Karena a letter to you ini sebenarnya nggak cuma untuk tentang cinta yang cinta pacaran gitu, tapi lebih ke saling menjaga gitu. Oke. Nah, A Letter to You, latar belakang memilih kenapa sih judulnya akhirnya A Letter to You tuh apa? Kan bisa aja judul lain kayak eh, Surat Cinta Something mungkin. Jadi mirip sama lagu sebelah, tapi kenapa akhirnya memilih judul A Letter to You? Karena aku ngerasanya apa ya?
karena yang aku bilang tadi, lirik dari A Letter to You ini adalah ungkapan perasaan gitu, yang dituliskan dalam sebuah lirik. Jadi istilahnya kayak surat. Karena aku mikirnya Mm-mm. sekarang kan orang kalau misalnya ngungkapin perasaan bisa secara langsung, tapi bisa juga lewat chattingan gitu. Cuma menurut aku udah jarang aja ada orang yang ngungkapin perasaan lewat surat. Makanya kenapa aku ngasih judulnya A Letter to You, dan you-nya ini sebenarnya buat siapapun gitu. Jadi nggak cuma terpaku sama orang yang aku suka atau siapapun gitu. Oke, terus aku mau konfirmasi nih. Letter to You ini seluruhnya ditulis oleh Kak Kevin atau ada yang berkontribusi Nah, lain? uh, berawal dari lagu ini tuh sebenarnya lagu iseng banget gitu, karena aku suka apa ya, suka iseng-iseng nyanyi, suka iseng-iseng ngasal, dan pas aku di saat lagi kayak gitu aku nggak tahu mainnya di mana chord gitarnya. Akhirnya aku minta bantuan sama teman aku namanya Richard Ignatius, dan dia bertanya ke aku kayak, ini buat apa nih Go gitu. Terus ya aku bilang kayak pengen nyoba nih nulis lagu gitu, buat apa namanya, buat lagu sendiri aja gitu. Oh ya udah, yuk kita seriusin aja gitu. Ya udah, dari situ aku kayak ya udah ayo kita seriusin. Akhirnya kita brainstorming bareng, nulis bareng-bareng dari nada dan lain-lainnya. Jadi kayak ada plus minusnya juga, dan apa ya, misalnya ada yang nggak suka, ayo kita ganti bareng-bareng kayak gitu, sampai akhirnya jadi deh itu lagu Letter to You. Ini orang Oke. kreatif. Oh, halo Kak Rica. Oh, keren banget ya. Jadi bisa dibilang bekerja sama dengan Kak Richard ini. Tuh. Nah, aku mau tanya Kak, proses penggarapannya tuh berapa lama sih? Kayak dari pertama, oke kita nggak usah masukin pas part iseng-isengnya ya. Kita pas masukin, oke yuk seriusin. Itu sampai jadi satu single ini tuh kira-kira berapa lama? Sebenarnya kalau untuk jadi lagunya banget itu lagu yang belum dirilis ya, tapi kayak misalnya masih draft lah. Sebagai draft itu mungkin sebulan doang gitu, dari Oktober sampai November. Tapi untuk jadi lagu yang akan dirilis dan sudah dirilis sekarang ini, itu memakan waktu tuh hampir apa ya, hampir setahun lah kalau dibilang-bilang, karena kemarin sempat kepotong sama pandemik juga. Jadi ya kita mau nggak mau kita workshopnya lewat cuma WhatsAppan doang, kirim-kiriman referensi lagu gitu. Jadi lebih susah aja gitu. Lebih susah. Terus kalau proses rekamannya sendiri gimana tuh Kak? Maksudnya eh, apakah kalau sekarang kan yang aku baca dari artikel gitu ya, kayak banyak penyanyi-penyanyi yang ya udah dia ngirim, terus yang garap ada sendiri di studio. Misalnya dia nggak harus datang ke studio rekaman. Nah kalau Kak Kevin sendiri gimana tuh? Jujur, aku tipikal orang yang nggak bisa gitu ngerjain di rumah, dan ya aku mau nggak mau Oke. harus ketemu gitu. Untuk workshop pun sebenarnya aku harus ketemu. Jadi setelah kemarin yang pandemik sempat reda, PSBB sempat selesai gitu, ya aku beranikan diri untuk ke Bandung untuk workshop. Dan setelah itu ya kita nyari tanggal waktu untuk rekaman tapi di Bandung juga gitu, karena lagu ini kan diproduksi sama Kadisa Kamajaya, dan dia juga lokasinya di Bandung gitu. Jadi ya aku harus apa ya, aku kayak, Kak ayo kita rekaman, aku yang nyamperin gitu. Jadi ya udah, aku yang nyamperin ke Bandung, kita cari jadwal rekaman, akhirnya ya udah kita rekaman di Bandung. Tapi bener-bener berarti padat banget ya Kak. Maksudnya karena lagi pandemi jadi mengejar waktu gitu. Nah, Betul. aku mau tanya kan pertamanya memang lagu A Letter to You ini kan katanya iseng-iseng nih ya kan. Tapi iseng-iseng itu pasti ada inspirasinya dong. Nah, inspirasinya tuh dari mana sih Kak? Maksudnya cerita temen kah? Atau tiba-tiba kayak, oke ini kayaknya lagu ini oke nih. Maksudnya lirik ini oke nih kalau dijadikan sebuah lagu. Jadi Inspirasinya dari mana Kak? sebenarnya tuh inspirasi dari apa ya, dari orang-orang yang uh, nge-support aku terus untuk yuk bikin lagu. Dari situlah tercipta aku ngasal-ngasal gitu. Dari setelah ngasal ketemu satu bagian lirik yang aku mikir, menurut aku kayak ini cerita bisa dibawa kemana, ini lirik bisa dibawa kemana, bisa dibuat cerita yang seperti apa dari potongan lirik ini gitu. Makanya akhirnya aku brainstorming lagi sama sama Richard Ignatius ini. Yaudah kita bikin cerita dengan menggabungkan perasaan diri sendiri dan perasaan orang-orang gitu. Jadi aku mikir soal perasaan aku yang aku pernah ngalamin rasanya apa ya, rasanya susah untuk ngungkapin perasaan karena takut gitu. Kalau misalnya aku ngungkapin perasaan, nanti orang yang aku suka malah menjauh gitu kan, karena udah temenan gitu. Dan aku dari situ juga mikir lagi ke orang lain, kayak ada nggak ya orang yang seperti itu gitu. Cuma menurut aku pasti ada kan orang yang apa ya, takut untuk ngungkapin perasaan gitu. Jadi aku pengen banget lagu ini tuh relate sama orang-orang juga gitu.
Ya sih. Dan pemilihan katanya juga bukan pemilihan kata yang terlalu susah nggak sih, Kak? Betul, betul banget. Nah, Betul banget. aku mau tanya, tapi ini tanya agak sedikit maksa sih. Hmm. Part lagu dari A Letter to You yang paling jadi favorit Kak Kevin apa? Boleh sedikit nggak dinyanyiin? Oke. Yang ini yang paling aku suka sebenarnya uh, you're the only one I love and no one can deny. I'm the one for you. Itu sebenarnya itu part yang paling aku suka karena buat aku di situ adalah janji komitmen diri sendiri gitu untuk orang yang kita suka. Yeay. Keren sih, Kak. Wah, kayak tepuk tangan banget nih buat Kak Kevin. Nah, aku sebelum kita ngobrol kayak gini, aku sempat ini nih, mengintip eh, musik videonya. Jadi MV kakak Lirik video udah aku tonton nih. lebih ke itu Itu jatuhnya lirik video. lirik video ya, lirik video. Ini eh, unik tapi simpel sih, Kak. Maksudnya kenapa bisa terpikir untuk kayak gitu gitu? Eh sebenarnya apa ya? Sebenarnya aku sendiri sama sama tim juga ada dua opsi kan. Cuma sebenarnya opsi kedua gitu. Aku sama Kak Andi Gondi sama Ayah Aji juga awalnya udah bikin satu take untuk apa ya untuk opsi pertama gitu. Cuma niatnya itu sebenarnya aku untuk di mobil gitu. Cuma karena jalanannya bumpy, goyang-goyang, jadi kayak yaudah deh, jangan deh. Dan alat kita juga gak seproper orang yang biasanya bikin lirik video gitu atau MV gitu. Jadi kayak yaudah kita cuma kameraan aja gitu. Yaudah setelah itu kayak kita cari opsi lain. Akhirnya sampailah di kamarnya Kak Andi Gondi dan kita mikir cepet banget itu kita brainstorming cepet banget dan karena Kak Gondi itu orang yang suka ikan dan tumbuh-tumbuhan juga jadi kayak kayaknya bisa nih kita bikin ide gitu. Kita rekam ada akuarium dengan ada dua ikan dan ya aku di belakangnya itu sebenarnya aku yang di belakang. Iya, iya. Terus, oke, tadi itu buat lirik video. Tapi ada nggak sih, Kak, yang benar-benar maksudnya video klip yang literally ada orangnya mungkin, yang emang di-set gitu, sedemikian rupa untuk jadi satu MV? Ada nggak tuh? Tuh, Bocoran dan rencananya? oke, sebenarnya untuk di MV-nya pasti akan ada orang. Jadi sampai sekarang masih belum belum apa ya belum dilaksanain gitu, belum dijalanin. Cuma untuk konsep-konsepnya itu udah terpikirkan semua. Nah, sekarang aku terakhir nih mau tanya soal singlenya. Kita tuh bisa denger di mana aja sih, Kak? Semua Letter to You itu udah bisa dinikmati di semua digital platform. Semua digital platform. Jadi kayak, ayo semangat buat streaming lagu Letter to You ini.